Terima kasih Anda masih bersama kami. Kini saatnya kita jelang acara berikutnya. 93,6 Radio Persada, Kanca Batir, lahir batin. Kesehatan adalah kekayaan pertama. Setuju ya? Tubuh kita bisa sehat berkat makanan yang sehat bernutrisi seimbang. Makanan sehat berasal dari tanaman dan biji-bijian yang mendapatkan perawatan dan pupuk terbaik. Makanya saat menanam, petani kita menggunakan pupuk dari Petrokimia Gresik. Dalam pupuk Petrokimia Gresik terkandung unsur hara penting yang seimbang. Hasilnya, tanaman tumbuh lebih sehat dan berkualitas. Pupuk dari Petrokimia Gresik memiliki keunggulan meningkatkan kesuburan tanah sehingga lebih tahan terhadap serangan hama penyakit, memperbaiki warna, aroma, rasa, dan besar buah atau umbi, memacu pembentukan klorofil sehingga warna daun lebih hijau, serta membentuk sistem perakaran yang bertumbuh dengan baik. Pupuk Petrokimia Gresik sesuai untuk semua jenis tanah dan jenis tanaman. Tersedia 3 produk terbaru, yaitu pupuk fosfat Post Green, Petroset A+, dan Petrogonik Premium. Dapat dibeli di kios pertanian langganan Anda. Info lebih lanjut hubungi layanan pelanggan pupuk Indonesia 0800 100 800 1 0800 100 800 1. Petrokimia Gresik, solusi agroindustri. Padi, jagung, cabai, tomat, dan bawang merah, semangka, melon, tebu, dan kelapa sawit. Jadi meningkat jumlah dan mutu hasil panennya, semua karena pupuk NPK Ponska Plus kita. Pupuk Ponska Plus meningkatkan mutu hasil panen. Pupuk Ponska Plus pilihan petani di Indonesia. Pupuk NPK Ponska Plus kandungannya plus panennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,6 Persada FM Pemalang, Kanca Batir, lahir batin. Jumpa lagi pagi ini di kedatangan tamu. Ya, wonge bagus-bagus. Yang kalah bagus. Teman-teman dari Petrokimia, laras dikasih. Ini kenalan sih. Ini kan tulisannya sareng Mas Abdillah. Terus, wah sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Iya, selamat datang di Kota Pemalang. Kapan kota Pemalang Mas? Pemalang tuh tadi malam. Tadi malam. Oke, sudah nyicipi grombyang Pemalang? Sudah. akhirnya nyicipi grombyang. Rodo kaya rawon Jawa Timur ini. Ya, bener. Asli Jawa Timur atau? Asli Jawa Timur. Oh, asli Jawa Timur. Lumayan juga ya dari Gresik ya. Dari Gresik, Jawa Timur. Ya, ini nanti Kanca Dulur Persada bisa ikut gabung di Bincang Tani. Nomor teleponnya masih sama ya, tidak berubah. Nanti juga ada obrolan menarik seputar apa itu petrokimia dan beberapa produk-produknya yang terkait dengan pupuk. Nah, iya konco tani ya, sing biasa diobrolna sama Broto di tiap sesinya ya. Mas, kita langsung aja ngobrol nih Mas. Iki jane apa tuh Mas? Petrokimia dulu. Aku bayangannya nek petrokimia kan produk yang itu. Ini kok pupuk gitu. Apa itu Mas petrokimia ini, bahwa produk pupuk itu apa sih jadi petrokimia? Ya, jadi Petrokimia Gresik di sini bergerak dalam bidang pupuk. Itu bermarkas atau berkantor pusat di Jawa Timur Gresik. Jadi bermacam-macam produk pupuk yang kami sudah produksi, terutamanya
ada produk baru yang kita sampaikan ada 3 produk baru yang kita sampaikan di pagi hari ini. Oke, ini saya lihat sih yang pertama 3 produk barunya. 3 produk baru. Petro, ini ya Mas, apa namanya? Post Green, Ya. Iya, pupuk Post Green tadi bisa dikatakan Post gitu ya. Green, ya. Terus ada ZA Plus sama satunya Petroganik. Wah ini sistem itu Petroganik ini. Nah ini biasanya ini adalah problem-problemnya teman-teman petani ya Mas, baik bicara tentang serangan hama penyakit, terus ada dan sebagainya, ada warnanya, aromanya, rasa kurang dibuat kurang memuaskan, jumlah daun sedikit, warna tidak hijau segar, sistem perakaran tidak kuat gitu. Ini pupuk ini untuk semua tanaman loh Mas Badi. Untuk semua tanaman. Untuk semua tanaman termasuk padi, termasuk padi gitu. Nah dari 3 produk itu kita satu-satu dulu menyorak Ya. Ini maaf ya Mas, saya dicampur bahasa Pemalangan bakal bukan gitu. Dasarnya orang apa orang Pedak kayak. Yang penting bahasa Indonesia. Iya, meskipun disambung bahasa Indonesia nggak apa-apa ya. Kayak gitu. Ini yang pertama soal Post Green ya Mas, pupuk Post Green itu. Jadi keunggulan atau kelebihannya dari pupuk Post Green dari petrokimia ini apa itu Mas? Jadi mungkin perkenalkan dulu ya. Oke, siap. Perkenalkan dulu, saya Abdillah, petugas mobil cuci tanah Petrokimia Gresik. Jadi pada pagi hari ini, jadi kami menggunakan produk 3, yaitu yang pertama ada Post Green, yang kedua ada ZA Plus, terus yang terakhir yang ketiga ada Petroganik Premium. Nah di sini tadi sudah ditanyakan tentang Post Green, apa sih itu Post Green dan fungsi kegunaannya itu ya Pak ya. Nah jadi Post Green di sini memiliki unsur kandungan yaitu P, fosfat 20%, terus ada CaO itu 20% dan ada MgCO-nya, plus nanti ada juga S atau sulfurnya seperti itu. Nah jadi yang tersedia bagi tanaman untuk dapat meningkatkan hasil mutu panennya seperti itu dari segi rasa, warna dan aroma seperti itu. Nah jadi untuk memperbesar umbi-umbian seperti itu ya, umbi-umbiannya. Jadi untuk agar supaya perakarannya juga lebih sehat, lebih bagus lagi seperti itu, dan nanti hasil mutu panennya juga lebih bagus. Gitu. Tadi disinggung masalah umbi-umbian Mas. Iya. Jadi ini Post Green ini lebih cocok itu digunakan untuk tanaman apa aja, apa khusus umbi-umbian atau gimana itu? Nah, jadi untuk Post Green, jadi untuk fosil di sini untuk semua tanaman sebenarnya. Sebenarnya untuk semua tanaman. Jadi entah itu pangan atau hortikultura, semuanya seperti itu. Berarti tidak untuk umbi-umbian toh. Bukan, semuanya. Semua yang ditanam. Iya, benar. Termasuk hati saya ketika ditanam. Dipupuk ya kok tadi ini piye. Nah, ini masih terkait Post Green Mas. Ini bagaimana itu cara aplikasi yang baik untuk popok Post Green-nya itu? Post Green ya. Bukan cuma di permukaan saja, tapi di dalam juga ada. Karena Post Green di sini yaitu tadi ada unsur P-nya atau fosfatnya. Nah, di sini fosfatnya di sini berperan penting untuk akar terutamanya, untuk tanaman masih muda. Jadi untuk untuk perkembangan perakarannya. Jadi biar supaya akarnya itu lebih kuat dan sehat seperti itu. Nah, nantinya itu untuk tanaman yang masih muda, masih awal ya, masih fase generatif seperti itu. Nah, jadi itu untuk akar. Terus nantinya P fosfat di sini itu kalau sudah tanaman sudah besar itu untuk merangsang bunga dan buahnya seperti itu. Dan nantinya kalau sudah panen itu hasil bobotnya lebih nambah seperti itu. Nah, maka dari sini Post Green di sini diaplikasikan di awal seperti itu. Wah,
Iki nek babakan pupuk jane istilahnya banyak ya Mas. Aku yo karo maca tulisan nrimo ke sampean karo ngemat-ngematke iki istilah opo. Ini loh, ini ada istilah sulfur, barang sulfur gitu. Nah, terkait sulfur itu Mas, ini istilah yang ya saya bukan petani murni kan, jadi ya mewakili teman-teman petani juga yang petani muda atau petani baru itulah. Ini keunggulan post green ini adalah terdapat unsur hara sulfur. Nah, bagaimana peran sulfur itu di pupuk post green ini pada tanaman Mas? Ya, jadi di sini selain ada 3, ada fosfat, CaO, terus magnesium ya. Nah, jadi ada yang terakhir ada sulfur atau S. Nah, jadi unsur S atau sulfur di sini berperan penting untuk struktur dan fungsi enzim protein untuk jaringan pada tanaman. Jadi intinya di sini sulfur berperan penting untuk meningkatkan aroma, rasanya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan nandur cabai nih ya, nandur cabai. Jadi kalau cabai itu pedesnya biar lebih kerasa. Seperti itu. Pedes gitu ya. Iya. Terus yang kedua juga warnanya biar tambah menarik, meling-meling lah gitu, seperti itu. Oh gitu. Oh, sulfur itu salah satu fungsinya memunculkan nilai-nilai itu. Iya, benar. Oh, iki yo koyo ibarat yo vitamin temenanan iki. Yo nek penyiar nek ben lancar lancar ngomongnya ya kopine lancar gitu. Iki kudune kayak ngene, kudune sulfure penyiar iki ya kopi. Kayak untuk yang cowok, kalau misalkan cewek sulfur itu ibaratkan wega. Iya pancen. Wega malah tambah ayu. Iya. Nah, ini makin gayeng kancah semuanya. Ini nanti banyak ngobrol terkait dengan produk-produk dari petrokimia ini yang sudah dikupas. Satu itu tentang post green ya, pupuk post green tadi sudah sedikit banyak. Nanti kita ngobrol banyak lagi seputar 2 produk yang lainnya. Ini kan kita ada 3 produk ya Mas. Ya, produk. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Tapi sebelumnya ya ini juga radio ada vitaminnya Mas. Radio juga ada vitaminnya yang harus kita munculkan juga. Sembari kita metang dulu. Gitu kayak gitu. Oke, Kanjas dulu Persada, ditunggu WA, teleponnya, SMS-nya, nomornya masih sama. Nanti bisa gabung-gabung sama Broto di sini, bincang tani bersama Petrokimia. Hasil dan kualitas pertanian, gunakan Ponska Plus. Plus kandungannya, plus panennya. 93,6 Radio Persada. Kanca Batir, lahir batin. Kesehatan adalah kekayaan pertama. Setuju ya? Tubuh kita bisa sehat berkat makanan yang sehat bernutrisi seimbang. Makanan sehat berasal dari tanaman dan biji-bijian yang mendapatkan perawatan dan pupuk terbaik. Makanya saat menanam, petani kita menggunakan pupuk dari Petrokimia Gresik. Dalam pupuk Petrokimia Gresik terkandung unsur hara penting yang seimbang. Hasilnya, tanaman tumbuh lebih sehat dan berkualitas. Pupuk dari Petrokimia Gresik memiliki keunggulan meningkatkan kesuburan tanah sehingga lebih tahan terhadap serangan hama penyakit, memperbaiki warna, aroma, rasa, dan besar buah atau umbi, memacu pembentukan klorofil sehingga warna daun lebih hijau, serta membentuk sistem perakaran yang bertumbuh dengan baik. Pupuk Petrokimia Gresik sesuai untuk semua jenis tanah dan jenis tanaman. Tersedia 3 produk terbaru, yaitu pupuk fosfat post green, Petroset A+, dan Petrogonik Premium. Dapat dibeli di kios pertanian langganan Anda. Info lebih lanjut hubungi layanan pelanggan pupuk Indonesia 0800 100 800 1 0800 100 800 1. Petrokimia Gresik, solusi agroindustri.
Padi jagung, cabai, tomat, dan bawang merah, semangka, melon, tebu, dan kelapa sawit. Jadi meningkat jumlah dan mutu hasil panennya, semua karena pupuk NPK Ponska Plus kita. Pupuk Ponska Plus, pupuk Ponska Plus, meningkatkan mutu hasil panen. Pupuk Ponska Plus, pupuk Ponska Plus, pilihan petani di Indonesia. Pupuk NPK Ponska Plus, plus kandungannya, plus panennya. Masih bersama Broto di sini di Bincang Tani bareng PT Petrokimia Gresik ya. Petrokimia Gresik, solusi agroindustri untuk Anda semuanya. Buat kanca batir semuanya yang ada dimanapun, monggo ingkang badhe gabung silakan, mau ngobrol-ngobrol, tanya-tanya bisa gabung di 0813 9088 0002 via WhatsApp, SMS ataupun mau telepon juga nggak apa-apa. Nanti Ben sing jaga kabel Kang Marun milihi dipilih siapa sing arep ditampani teleponnya ya. Nanti yang penasaran, penasaran bahasanya nyuteo ya. Yang penasaran pengen lihat obrolannya bisa berkunjung ke fanpage-nya Persada FM Pemalang. Ana wajah Kang Broto nenggono ya. Kita lagi ngobrol-ngobrol seputar pupuk. Nah, ini ada kawan-kawan teman-teman dari Petrokimia Gresik gitu. Nah, sebelum masuk ke produk berikutnya, Mas, saya manggilnya Mas apa Pak ini? Mas. Mau Mas Sebelum masuk ke ngobrol produk lanjutannya, Mas Abdillah, ini ternyata sudah ada yang masuk pertanyaan ini dari Konco Persada. Selamat siang Persada, mau tanya ini keunggulan pupuk ini tuh dengan pupuk yang lain itu apa? Matur nuwun dari Bu Septi. Bu Septi atau Mbak Septi? Itu Mas. Itu ya? Iya, data yang masuk ini. Boleh dijawab atau gimana? Orang sama sekolah itu dijawab tuh Mas. Assalamualaikum, Ibu apa Mbak ya? Ya Ibu nggak apa-apa Mas. Ibu Septi ya. Iya. Ibu Septi, selamat siang, selamat pagi menjelang siang Ibu. Jadi keunggulan pupuk yang Foskin ya, Foskin atau yang lain ini? Ya mungkin yang untuk semua pupuk ya. Semua pupuk ya. Jadi kalau kita ngomongnya dari pupuk dari kami dari Petrokimia Gresik itu sebenarnya banyak Pak. Dan yang jelas itu unggul-unggul semua. Dan di sini mungkin ada yang produk kami yang mungkin sudah beredar luas ya, sudah sudah banyak yang mengenal. Itu ada yang namanya Ponska Plus. Ponska Plus itu, nah itu sudah ada di mana-mana, dan saya yakin semua teman-teman petani sudah banyak yang mengenalnya. Nah jadi keunggulannya daripada yang lain di sini, kalau di Ponska Plus itu adalah NPK, yaitu NPK nitrogen fosfat kalium plus sulfur dan zinknya seperti itu, sama produk yang saya sampaikan betul lagi seperti itu. Jadi ada zinknya. Jadi zink di sini bukan sampo ya Pak ya. Iya wajar. Zinknya seperti itu. Jadi memang kalau menurut dari keunggulan yang lain jelas dari produk Petrokimia itu lebih unggul seperti itu. Nah kalau kita sekarang lagi mengobrol tentang Fosgreen, nah di sini Fosgreen di sini sudah dilengkapi ada 4 kandungan, yaitu tadi sudah disebutkan ada fosfat, ada CHO, terus ada MgO sama sulfurnya. Di situ sudah paket komplit. Paket komplit, iya Pak. Itu mungkin tadi kita sudah obrolkan ya Pak ya. Jadi di sini sudah paket komplit, dan juga yang jelas dari segi kualitas tidak akan meragukan lagi seperti itu. Mantap. Ya,
gambarannya begitu ya Ibu Septi, semoga makin makin mengobati penasarannya penasarannya dan nanti selamat berburu untuk produk pupuknya gitu ya. Nah ini yang produk berikutnya Mas, ini yang agak menarik buat saya, ada kata plusnya soalnya ZA plus. Nah ini ada plusnya. Nah sebelumnya memang sudah ada produk pupuk ZA yang beredar ya. Nah ini perbedaannya apa itu Mas? Pupuk ZA yang sudah beredar di masyarakat sama ZA yang dimiliki jenengan, yang ZA plus yang dari Petrokimia ini itu apa? Ya. Jadi ZA plus di sini sebelumnya sudah ada, bisa dikatakan kakaknya ya. Jadi bedanya di plusnya seperti itu. Kalau misalkan yang sebelumnya itu ada yang namanya ZA non subsidi Petrokimia. Jadi itu kandungannya sama yang saat ini itu sama. Jadi nitrogennya itu 21%, terus sulfurnya 24%, sama-sama yang di sama yang di ZA plus sekarang, tapi cuma bedanya di plusnya itu, plusnya di zinc. Zinc. Zincnya bukan sampo. Oke. Nah, untuk Petro ZA plus terdapat tambahan unsur hara mikrozink kan tadi ya. Lalu bagaimana Mas itu peran unsur hara mikrozinknya di Petro ZA plusnya itu? Ya, jadi di sini ZA plus, di sini plusnya itu zinc ya dari ppm. Nah itu zinc di sini, mikrozink di sini berfungsi sebagai berfungsi sebagai sebagai katalis enzim, terus untuk sintetis protein dan metabolisme karbohidrat seperti itu. Nah, jadi sehingga penting sebagai proses untuk pertumbuhan bagi tanaman seperti itu. Nah, jadi kalau kita ngomonginnya enzim ya, jadi enzim itu di pencernaan. Nah, seperti itu. Jadi sama di kita, di tubuh kita juga, kalau misalkan pencernaannya di sini lancar, sehat, jadi apa yang kita makan itu bahkan serap secara maksimal. Nah, jadinya tubuh kita itu, daya tubuh kita itu semakin sehat dan kuat seperti itu. Sama juga tanaman seperti itu juga sebenarnya. Jadi untuk memperoleh daya tahan tubuh tanaman lah ya, biar lebih sehat, tidak gampang serang penyakit. Nah, jadi perlu paling tidak ada penambahan pupuk yang mengandung mikrozinknya seperti itu. Oh, berarti kayak wok ya Mas, tanduran juga butuh karbohidrat khusus untuk melancarkan pencernaannya. Karena tanaman juga makan, tanaman juga minum. Berarti ini vitamin tambahannya agar pencernaannya lancar. Kalau pencernaannya lancar ya makannya akeh akhirnya. Tanamannya akhirnya menyerap makanan banyak, menyerap minuman banyak, tumbuhnya juga bagus. Yo koyo wong yo. Ya nek nyong yo vitaminnya yo pira-pira. Vitaminnya pira-pira, tanaman cukup dengan tadi zinc itu tadi ya. Nah, untuk zincnya itu ada di ZA plus. Oke, berarti gambarannya kalau memang dilalai nih Mas, dilalahnya ya, kok tandurannya kok kayaknya pergerakannya kok lambat gitu kan. Orang tumbuh atau kok orang hijau-hijau tapi itu ada kemungkinan pola makannya nggak sehat, atau ada kemungkinan tanamannya enzimnya juga nggak sehat gitu ya. Butuh asupan plus itu tadi. Ada di ZA+. Mulai mudeng itu mulai mudeng Mas. Iki ilmu soalnya aku ya tapi mudeng lah tanduran jebule ngono ya. Jadi kalau kita diibaratkan itu jamu temulawak lah. Jadi temulawak ya bener. Kan marahin tambah doyan makan ya Mas. Oh iya bener. Bocah cilik tuh dengan makan ya kadang dikasih temulawak atau sekarang udah banyak beredar vitamin yang
yang di pasaran itu ya, ternyata kayak gitulah. Nah berikutnya ini bagaimana nih menurut rekan-rekan teman-teman ini Mas dari PT Petrokimia Gresik ini, dilihat banyak sekali produk tiruan yang beredar Mas. Lalu bagaimana cara membedakan pupuk yang asli dari PT Petrokimia Gresik dengan yang bukan produk dari Petrokimia? Ini bedakannya dia Mas? Apa ada logonya atau apa tulisannya? Ya, salah satunya itu. Salah satunya itu. Jadi untuk kita cara membedakannya mana yang asli atau yang tadi mungkin disebut palsu ya Pak ya? Iya, palsu. Atau abal-abal lah seperti itu. Jadi kita bisa dilihat dari kantong kemasan di depan. Kantong kemasannya pupuk. Jadi di depan itu ada nomor izin edarnya. Oh, oke. Ada nomor izin edarnya dan juga ada izin SNI-nya juga. Jadi standar internasional seperti itu. Terus di balik kantong itu, di belakang kantong lah ya, itu juga tertera logo dari kami, dari Petrokimia Gresik dan pupuk Indonesia seperti itu. Nah, jadi cara membedakannya di situ. Yuk, secara kasat mata paling mudah kayak gitu ya Mas? Seperti itu, cara bedanya seperti itu. Ada logo Petrokimia dan ada logo pupuk Indonesia. Ini logo ini ya tidak mungkin dijiplak ngono ya? Iya. Oh, apa mana ditempel zaman aku cilik ditempeli digosok-gosok. Mau dipindahke itu ora mungkin gitu ya. Dari sisi kemasan juga pasti udah kelihatan bedanya. Ya, apalagi kalau yang dari Petrokimia Gresik itu kan logonya gampang sekali sebenarnya. Logonya itu kebo warnanya emas seperti itu. Kebo warnanya emas. Iya. Nah, jadi apalagi dari Petrokimia Gresik seperti itu. Ini ngobrol logo urusannya tuh Mas. Ini aku yang penasaran ya pupuk logo deh kebo. Oh, tak kira tanduran atau kayak gitu ya. Nah, ini ada yang masuk lagi nih Mas. Iya. Ada yang masuk lagi dari konco Persada, dulu Persada gitu ya. Halo Persada, siang Mas Brok. Ya kayaknya aku namanya Broto ya, orang sing ngundang Broto jangan merah tadi. Tanya boleh dong. Nah ini yang paling penting ditanyain. Karena harga pupuk ini berapa gitu loh. Dan bisa didapatkan di mana aja. Terima kasih itu dari Pak Doni. Ini satu pertanyaan langsung dijawab aja Mas Benora bingung Mas. Iya. Jadi untuk dari untuk barang tersebut ini sudah ada di kios-kios resmi atau KPL resmi pengambilan pupuk seperti itu sudah ada di pengejar-pengejar resmi seperti itu. Untuk harganya mungkin tanya ke Pak kiosnya. Oh iya ya. Insya Allah ramah di kantong dan ramah di kantong petani khususnya gitu ya. Oh iya, ngono loh Mas Doni. Ya sudah dikasih. Berarti silahkan berburu di kios-kiosnya. Iya, gitu. pengejar resmi. Nah, nanti kita juga kasih kabar lah kemana nih Petrokimia untuk menghubungi atau websitenya atau apa nanti kita share juga ya Mas ya, atau medsosnya juga nanti bisa di share, nanti bisa di link Pak, nanti bisa di scroll atau di search atau di goleti lah itu. Nah ini berikutnya Mas, ini langsung ke ngobrol sama pendengar dulu aja ya, sama yang masuk ke WhatsApp dulu aja, pendengar bingung. Assalamualaikum, selamat siang, maaf mau nimbrung pertanyaan harga untuk 1 hektar butuh berapa kilogram pupuknya ya Bu Mawar dari Kaligram. Ini kalau soal harga sih tadi sudah disinggung ya. Nah ini yang menarik nih, 1 hektar itu butuh berapa kilogram pupuknya? Ini dari Bu Mawar Kaligram. Ya, jadi butuh pupuk per hektarnya ya Pak? Iya. Untuk tanaman apa? Oh iya, ini nggak dikasih tahu tanamannya apa ini? Gambaran mungkin contoh padi misalkan. Padi ya. Jadi untuk gambaran untuk dosis pemupukan padi itu pada umumnya itu biasa didengar dengan istilah 532. 532. Tanda tanya dong. Ini kode apa Mas? Mau ada nasi masak? 532 itu apa Mas? Ya, jadi 532 di sini adalah 500 kg per hektar atau 5 kuintal itu untuk pupuk organiknya. Pupuk organiknya. Terus 3
tiganya itu 300 kg per hektar itu pupuk NPK. NPK-nya. Terus yang dua di sini 200 kg per hektar atau 2 kintal itu pupuk N-nya atau ureanya. Gitu. Berarti di 532 itu dikombinasikan gitu ya Mas? Iya. Dan tadi disinggung organik, ternyata di sini juga ada pupuk organiknya juga. Ada organiknya juga. Ya, tapi ini untuk berikutnya mungkin Mas ya. Untuk ngobrol berikutnya ini ya HP ini radio ini mau niwai dengan laris nih Mas. Karena ya memang bisa dikatakan Kabupaten Pemalang ya agraris ya, banyak petaninya di sini ya. Ini pertanyaan berikutnya Mas, ini dari Bang Jai di Ampel Gading ya, dari Ampel Gading mau tanya apa produk-produk baru dari Petrokimia ini sudah tersedia di Pemalang apa belum? Kalau sudah, belinya di mana dan kisaran harganya berapa, dan untuk mendapatkan hasil yang bagus berapa kuintalnya pupuk? Nah tadi ya ini pertanyaannya ternyata nyambung sama yang sebelumnya Mas. Ya. Yang pertama itu apa sudah beredar di Pemalang? Nah nomor 2-nya itu boleh dong dikasih range harga kisaran lah minimal. Terus ini yang kaitan kalau tadi 1 hektar sekarang 1/4 hektar. Nah itu Mas. Terus 1/4 hektar ya. Jadi ini dari Bapak siapa tadi? Pak Nuri, Pak Cai. Nah jadi untuk ready atau tidaknya yang jelas itu sudah ready di gudang-gudang setempat. Itu sudah ready di Pemalang juga sudah ready, insya Allah sudah ready. Jadi tinggal nunggu pemesan dari pengecernya seperti itu. Nah kalau masalah harga nanti ngobrol langsung, lebih enaknya ngobrol langsung sama yang pengecernya. Oke. Ya, karena memang bukan ranah saya seperti itu kan. Oh ya, oke. Jadi konco sedulur Persada ini Kang Abdillah itu ranai ngobrol seputar produk dan spesifikasi produknya gitu. Ya. Oh no, jadi mari nanti kita ngobrol-ngobrol seputar produk dan spesifikasinya, peruntukannya, kelebihannya dan segala macam. Nah, urusan harga nanti bisa nanti kita share lah gitu ya, di medsosnya, nanti dicari atau langsung datang ke pengecernya, ke tokonya, atau dolan mari gudangnya atau mari seluruh info. Insya Allah teknologi udah canggih kali ya Mas ya, bisa dicari nantinya ketemu. Nah nanti Kang Sedulur masih ditunggu WA, SMS atau nanti teleponnya di 081390880002. Kita akan ngobrol lagi bersama teman-teman dari Petrokimia Gresik seputar bincang tani dengan produk-produk pupuknya. Petrokimia Gresik. Meningkatkan hasil dan kualitas pertanian, gunakan Ponska Plus. Plus kandungannya, plus panennya. 93,6 Radio Persada. Kanca Batir, lahir batin. Kesehatan adalah kekayaan pertama. Setuju ya? Tubuh kita bisa sehat berkat makanan yang sehat bernutrisi seimbang. Makanan sehat berasal dari tanaman dan biji-bijian yang mendapatkan perawatan dan pupuk terbaik. Makanya saat menanam, petani kita menggunakan pupuk dari Petrokimia Gresik. Dalam pupuk Petrokimia Gresik terkandung unsur hara penting yang seimbang. Hasilnya, tanaman tumbuh lebih sehat dan berkualitas. Pupuk dari Petrokimia Gresik memiliki keunggulan meningkatkan kesuburan tanah sehingga lebih tahan terhadap serangan hama penyakit, memperbaiki warna, aroma, rasa, dan besar buah atau umbi, memacu pembentukan klorofil sehingga warna daun lebih hijau, serta membentuk sistem perakaran yang bertumbuh dengan baik. Pupuk Petrokimia Gresik sesuai untuk semua jenis tanah dan jenis tanaman. Tersedia 3 produk terbaru, yaitu pupuk fosfat Post Green, Petroset A+, dan Petrogonik Premium. Dapat dibeli di kios pertanian langganan Anda. Info lebih lanjut hubungi layanan pelanggan pupuk Indonesia
0800 100 801 0800 100 801. Petrokimia Gresik, solusi agroindustri. Padi, jagung, cabai, tomat, dan bawang merah, semangka, melon, tebu, dan kelapa sawit. Jadi meningkat jumlah dan mutu hasil panennya, semua karena pupuk NPK Ponska Plus kita. Pupuk Ponska Plus meningkatkan mutu hasil panen. Pupuk Ponska Plus, pilihan petani di Indonesia. Pupuk NPK Ponska Plus, plus kandungannya, plus panennya. 93,6 Persada FM Kanca Batir lahir batin, masih bersama Broto Bincang Tani bersama teman-teman dari Petrokimia Gresik. Ya, Petrokimia Gresik, solusi agroindustri untuk Anda semuanya. Sudah pada masuk, terima kasih sudah mau ikut nimbrung lah, ngobrol-ngobrol, tanya-tanya. Tapi yang paling rame, seputar ya itu. Nanti ditulungi lah. Nanti bikin cing, gambaran surprise ya Mas ya. Tapi yang jelas ini kita ngobrol seputar produk. Jadi Mas Abdillah ini adalah spesifikasinya, nanti kita ngobrol produk. Kalau seputaran harga memang bukan ranahnya Mas Abdillah. Nanti mungkin kita nanti search bersama di websitenya atau gimana lah gitu. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang muncul Mas dari teman-teman Persada ini semuanya, kita ke produk berikutnya ini Mas, yang rodo unik man ini. Produk ini unik-unik terus bikin penasaran saya itu. Mau no plus C. Saiki tulisannya Petroganik Premium. Nah, ini produk yang ketiga ya Mas berarti ya. Iya. Produk yang ketiga dari Petrokimia Gresik itu Petroganik Premium. Ya, bisa dijelaskan secara singkat Mas, Petroganik Premium ini seperti apa itu? Ya, jadi Petroganik Premium ya. Jadi pupuk yang lebih tepatnya sih pupuk untuk tanahnya. Oh, untuk tanahnya. Ya, singkatnya seperti itu. Oh, singkatnya itu. Pupuk untuk tanahnya. Jadi mungkin yang biasanya pupuk yang kita kenal atau rekan-rekan petani yang kenal itu pupuk untuk tanamannya saja. Nah, jadi perlu diperhatikan juga tanah itu juga butuh perhatian. Tanah juga butuh perhatian. Nah, jadi Petroganik Premium ini lebih tepatnya untuk pupuk untuk tanahnya seperti itu. Jadi fungsinya di sini untuk memperbaiki struktur tanahnya, terus dan tatanan udara di dalam tanah, sehingga penyerapan unsur hara di dalam tanah itu menjadi lebih baik dan lebih enak, serta menyangga unsur hara dalam tanah sehingga menjadi pemupukan menjadi lebih efisien seperti itu. Jadi tanahnya juga perlu dipupuk juga seperti itu. Oh, jadi bisa dikatakan kalau yang tadi untuk tanamannya, ya, yang ZA Plus sama yang satu Post Green ya, itu untuk tanamannya. Kalau yang Petroganik ini untuk tanahnya. Nah, oke. Terus cara mengaplikasikannya atau makanya yang benar itu gimana Mas? Ya, jadi menurut dari pengalaman sebelumnya banyak yang dikeluh kesahkan oleh petani seperti itu ya. Jadi menggunakan pupuk organik kok masih banyak gulmanya seperti itu. Nah, jadi banyak seperti itu yang dikeluh kesahkan sama petani Mas, seperti itu. Jadi maka kita melihat dari pengaplikasiannya seperti apa dulu. Kalau misalkan pengaplikasian Petroganik di sini kebiasaan yang sudah itu diaplikasikan setelah ada tanamannya. Jelas. Jadi
yang dipupuk itu kan harapannya petroorganik ini dipupuk di awal. Supaya kenapa? Supaya merata. Ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang permukaan, seperti itu. Maka harapannya petroorganik disebar di sini biar merata. Kenapa harus diaplikasikan di pertama? Yaitu, jadi kalau di sini petaninya itu kan ngebacanya 2-3 kali. Nah itu di awal. Seperti itu. Jadi yaitu biar merata seperti itu. Nah kembali lagi, kenapa banyak yang mengeluh kesana banyak rumputnya? Nah yaitu tidak diaplikasikan di awal tapi di akhir. Makanya kan tumbuhnya sementara kalau kita tebar di akhir itu kan yang kita harapkan merata tapi tidak merata, cuma yang ada di permukaan saja kan. Nah sementara di permukaan itu akarnya rumput, ya sudah rumputnya yang malah yang lebih tumbuh rumputnya seperti itu. Oke, jadi aku mau gambaran mas. Karena ini diperuntukkan untuk tanah, lebih bagusnya memang ketika menyiapkan tanah dari awal. Dari awal. Sadurunge diapa-apake, pokoknya kita menyiapkan lahan untuk tanaman dari awal, ya udah kita pupuk dari awal. Dari awal. Entah habis itu diproses terus bisa dipupuk lagi, diproses lagi. Pokoknya dari awal. Jangan kalau bisa jangan setelah orang tanduran. Jadi barang bisa orang tanduran itu kayak dipupuk. Yo, suketnya tumbuh ya. Iya ya, karena kan itu untuk untuk nutrisi tanah sebetulnya. Untuk nutrisi tanah atau bisa dikatakan menyiapkan tanah agar untuk lebih siap ditanam. Ya, lebih subur lah tanahnya. Tanahnya agar lebih subur dan siap ditanam gitu ya. Oke. Gambarannya seperti itu. Nah, terus apa ini kelebihan pupuk petroorganik premium dibandingkan pupuk organik pada umumnya yang seperti kompos itu, Mas? Ya, jadi pupuk petroorganik premium ini sudah melalui proses standarisasi ya. Jadi sudah sehingga tidak ada mikroorganisme yang atau biji-biji gulma itu sudah ibarat sudah mati ya. Jadi sudah melalui proses yang panjang. Bukannya yang kemarin-kemarin itu tidak standarisasi, tapi ini lebih ke lebih teliti lagi lah seperti itu. Jadi makanya nanti kalau sudah diaplikasikan harapannya gulma-gulma yang tadi yang isunya banyak yang tumbuh itu sudah tidak akan terjadi lagi seperti itu. Oke, iki ilmu nih nambah kaca dulur ya, alhamdulillah ya. Jadi kaca dulur persada ini kita lagi bahas banyak nih. Ini yang fokus ke petroorganik. Tadi udah dijelaskan bahwa petroorganik premium ini produknya dari Petrokimia Gresik ini khusus untuk tanah dan organik. Petroorganik ya Mas? Iya. Organik gitu ya. Oke, dan yang jelas ini bisa istilahnya menjadi solusi ya Mas, solusi buat teman-teman, buat kandidat dulur semuanya, kalau petani khususnya yang aduh iki aku kok tanah ini biasanya kan gitu ya. Ya permasalahan tanduran ya tidak lepas dari tanah sih ya Mas. Bagaimana kita menyiapkan tanahnya dulu baru menyiapkan tanamannya. Oke, berarti ini bisa dikatakan berurutan ya Mas. Ini pupuk yang untuk menyiapkan tanahnya, nah sono tandurannya dipupuk dengan yang Fosgreen, terus nyusul set A plusnya. Untuk multivitaminnya yang tadi dibahas. Ngono paket lengkap. Berarti kalau memang teman-teman nantinya bisa mencoba, kenapa enggak paket lengkapnya dipakai sekalian ya? Iya, benar. Jadi kita sedang menyiapkan tanah. Oke, kita siapkan tanah, kita pakai yang petroorganik. Buat dipupuk, roto, tanahnya sehat. Bar gue tandurane dileboke, ditandur, dipupuk sama
Fosgreen. Wah, terus tandurannya kita maintenance agar semakin bagus, makanya vitaminnya ditambah ZA+. Iki sampai pinter ya Mas. Sebenarnya dari ketularan pinter begini nih. Nah, monggo kanca sedulur Persada, monggo ingkang badhe gabung malih mawi WA napa SMS nggih. Udah pada masuk nih ya. Ya ini banyak yang seputar harga. Tunggu dulu. Kalau yang seputar harga tunggu dulu ini ya. Apakah pupuk petrokimia Gresik bisa dicampur dengan pupuk kandang? Itu Mas, ada yang nanya gini nih. Pupuk kandang ya? Iya. Jadi kalau dicampur itu menggunakan dicampur pengaplikasiannya mungkin bisa menggunakan Fosgreen tadi. Jadi Fosgreen tadi itu bisa diaplikasikan berbarengan di awal atau untuk sebagai pupuk dasar. Fosgreen sama pupuk kandang atau petroorganik premiumnya gitu. Itu bisa berbarengan. Bisa berbarengan. Karena nyuwun sewu biasanya ada kearifan lokal ya Mas ya. Ya petani-petani kadang anak kearifan lokalnya dia suka kadang yo eksperimen gitu kan dipilih. Aku wis tanggung gawe pupuk kompos sendiri kan gitu kan. Oh ternyata masih bisa sambil kita menyiapkan lahannya tanpa harus menghilangkan apa yang menjadi produk kita sendiri istilahnya. Jadi eksperimennya teman-teman petani ya nyuwun sewu petani juga kadang senang juga ya Mas eksperimen gitu. Terus biasanya juga mereka kadang ada yang beternak juga kan. Petani ada yang beternak terus mengolah kotoran ternaknya untuk jadi komposnya. Itu juga bisa kita campurkan, kita aplikasikan bersama dengan Fosgreen tadi. Karena nanti Fosgreen sini kan untuk merangsang perakarannya seperti itu. Jadi aplikasinya barengan di awal sebagai pupuk dasar juga bisa. Boleh banget malah. Boleh banget gitu. Bagaimana Bos kalau kita buka telepon bisa nggak kira-kira? Oke, kanca sedulur ini sing jaga kabel jare model-model bokan Arab sing Arab telepon bisa ditunggu ini. Bisa ngobrol langsung, telepon langsung di 081390880002. Monggo barangkali ada yang mau telepon karena WA, SMS mungkin kurang marem atau yang penasaran sama wujudnya kita berdua. Wujudnya kayak apa? Yang penasaran sama Broto bisa mengakses ke fanpage-nya Radio Persada Pemalang gitu ya. Kita lagi live juga di situ. Nah, sepertinya belum ada yang telepon, nanti ditunggu teleponnya langsung di 081390880002. Oke, sambil nunggu ada yang telepon atau sambil nunggu WA SMS-nya, kita akan rehat sebentar. Nanti kita ketemu lagi. Kita akan lanjut lagi dengan obrolan-obrolan menarik seputar pupuk bersama teman-teman dari Petrokimia Gresik ya. Petrokimia Gresik, solusi agroindustri untuk Anda semuanya. Meningkatkan hasil dan kualitas pertanian, gunakan Ponska Plus. Plus kandungannya, plus panennya. 93,6 Radio Persada. Kanca Batir, lahir batin. Kesehatan adalah kekayaan pertama. Setuju ya? Tubuh kita bisa sehat berkat makanan yang sehat bernutrisi seimbang. Makanan sehat berasal dari tanaman dan biji-bijian yang mendapatkan perawatan dan pupuk terbaik. Makanya saat menanam, petani kita menggunakan pupuk dari Petrokimia Gresik. Dalam pupuk Petrokimia Gresik terkandung unsur hara penting yang seimbang. Hasilnya, tanaman tumbuh lebih sehat dan berkualitas.
Pupuk dari Petrokimia Gresik memiliki keunggulan meningkatkan kesuburan tanah sehingga lebih tahan terhadap serangan hama penyakit, memperbaiki warna, aroma, rasa, dan besar buah atau umbi, memacu pembentukan klorofil sehingga warna daun lebih hijau, serta membentuk sistem perakaran yang bertumbuh dengan baik. Pupuk Petrokimia Gresik sesuai untuk semua jenis tanah dan jenis tanaman. Tersedia 3 produk terbaru, yaitu pupuk fosfat Post Green, Petroset A+, dan Petrogonik Premium. Dapat dibeli di kios pertanian langganan Anda. Info lebih lanjut hubungi layanan pelanggan pupuk Indonesia 0800 100 800 1 0800 100 800 1. Petrokimia Gresik, solusi agroindustri. Padi, jagung, cabai, tomat, dan bawang merah, semangka, melon, tebu, dan kelapa sawit. Jadi meningkat jumlah dan mutu hasil panennya, semua karena pupuk NPK Ponska Plus kita. Pupuk Ponska Plus meningkatkan mutu hasil panen. Pupuk Ponska Plus, pilihan petani di Indonesia. Pupuk NPK Ponska Plus, plus kandungannya, plus panennya. Masih bersama Broto di sini di Bincang Tani bareng teman-teman dari Petrokimia Gresik. Aduh si Gresik. Tekan Pemalang ya udah apa ya? Kalau nggak kita, kita cari informasi, kita belajar, yuk kita nyari tahu, yuk mana emang nih. Saya kayaknya juga sebentar lagi selesai. Ya, nggak apa-apa ya. Yang penting alhamdulillah matur nuwun sugeng di Pemalang bisa ketemu ya Mas. Nanti bisa sambung lagi kapan-kapan kalau berjodoh nantinya ya. Itu yang kata sedulur persada di segmen akhir-akhir bincang taninya kita. Ya 1, 2, 3 atau WA yang masuk atau SMS yang masuk masih dibuka lah. Kalau telepon kayaknya sudah mepet-mepet banget. Nah ini yang banyak rame di WA ditanyakan tadi ini bagaimana nih cara mendapatkan pupuk organik. Tadi sudah dikasih gambarnya Mas, sudah tersedia mungkin beberapa di kios-kiosnya, di gudangnya, stoknya juga sudah aman, sudah ready, tinggal nunggu orderan, tinggal diaplikasikan. Nah tadi ilmunya sudah dikasih bocoran-bocorannya gitu kan. Ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa, ini udah jelas semua. Nah nanti biar lebih jelas, ini bisa dibagi ya Mas ya, untuk informasi lebih lanjut, menghubungi ke siapa, nomor yang mudah dihubungi itu berapa itu Mas? Bisa di-share Mas, monggo. Ya, jadi info lebih lanjutnya hubungi layanan pelanggan pupuk Indonesia di 0800 100 8001. Jadi di 0800 100 8001. Nah, konco dulur persada semuanya mau tanya lebih tentang pupuknya, nah itu ada di layanan pupuk Indonesia ya kan, di SMS, di WA-nya 0811 991 8001. Ya gitu ya. Nah ini untuk yang lebih menarik lagi nih Mas, pengertian pemupukan berimbang. Nek bayanganku kan ini Mas, pupuk itu kan kayak istilahnya ramuan tambahan lah ya istilahnya ya. Kayak bisa dikatakan itu untuk vitamin, bisa dikatakan obat, bisa dikatakan untuk apapun itu. Tidak mungkin wong nandur ke lemah gara-gara lemah itu ora mungkin. Tanaman dicebloknya dijarno ya ora mungkin gitu. Maka harus ada yang namanya pupuk gitu. Sedangkan pupuk di mana-mana namanya juga banyak beredar. Merek beredar banyak. Nah, ini yang paling penting adalah penggunaan pupuk ben seimbang tanpa harus merusak tanah, tanpa harus merusak tanaman kan gitu kan. Karena pupuk juga
biar bagaimanapun ada kimia dan ada yang organik. Organik kan berlebihan apa doa aja nih kan Mas. Kalau organik sih aman. Kalau organik insya Allah aman ya gitu. Nah tapi kan kita tidak tahu kalau namanya penyakit ya. Yang namanya penyakit di tanah kita nggak bisa memprediksi. Yang namanya penyakit di tanaman nggak bisa diprediksi. Ya. Maka penggunaan yang berimbang itu gimana Mas? Ya, jadi pemupukan berimbang itu pemberian pupuk secara yang namanya berimbang ya, secara berimbang yang sesuai dengan kebutuhan tanaman dan menyesuaikan dengan status hara tanah untuk kedepannya untuk meningkatkan hasil yang optimal dan berkelanjutan. Jadi yang di sini harapannya petani itu kan pemberian pupuk sedikit mungkin, tapi dengan hasil yang wakil yang banyak. Nah, akan tetapi paling tidak kita yaitu harus tidak lupa pemeliharaan terutamanya pada tanahnya seperti itu. Nah, jadi kalau kita sering menggunakan organik, otomatis tanah kita akan kembali subur seperti dulu kala ya. Nah, kalau sudah tanahnya kembali subur, pemberian pupuk sedikit hasilnya sudah kelihatan seperti itu. Nah, itu harapannya seperti itu. Nah, akan tetapi kan yang di lapangan kan warna-warna lah ya. Nah, jadi ya paling tidak nanti berkelanjutan. Nah, jadi berkelanjutan nanti seperti ini. Jadi bukan cuma kita yang menikmati, tapi nanti putra cucu cicit kita juga bisa merasakan betapa suburnya tanah kita seperti itu. Jadi bukan cuma stop di kita, tapi agar nanti anak cucu kita juga ikut merasakan. Jadi paling tidak perawatan untuk tanahnya seperti itu, pemberian pupuk organiknya, akan tetapi tidak lupa ya tetap yang namanya pupuk yang tadi disebutkan ya pasti diberikan ya, tapi dengan batas wajar lah seperti itu. Ya intinya kalau sesuatu yang sesuai dengan aturannya, terus berkelanjutan, terus tetap diperhatikan, di maintenance orang di mentang-mentang wah saya percaya sama pupuk tak sebatok yo ada ya ini ya nggak begitu juga kan, nggak begitu, tetap harus kita maintenance juga ya, bukan berarti dengan pupuk selesai masalah enggak gitu. Itu yang namanya berkelanjutan kan kayak gitu, tidak hanya sekali di sini saja tapi ada prosesnya. Nah yang pastinya nanti kalau memakai produk dari petrokimia pasti itu kan akan diberikan juga ya Mas, bagaimana pola aturan nanti segala macam itu juga tertera di produk-produknya. Ya tinggal mengikuti dan ikuti aja aturannya, dan itu tadi juga sudah di share juga nomor WA SMS-nya. Wes saya kurang ngopo saya gini gitu. Masih ada satu lagi nih Mas yang masuk kebetulan nih. Selamat siang Persada, mau tanya dalam mengaplikasikan ke tanaman, pupuk yang langsung ditebar atau dicampur terlebih dahulu dengan air ini untuk memaksimalkan hasil tanamannya, gimana sih tulisannya? Jadi mengaplikasikan ke tanaman, pupuk langsung ditebar atau dicampur terlebih dahulu dengan air untuk memaksimalkan hasil tanamannya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, butuh waktu berapa hari atau berapa minggu supaya kita tahu proses pemupukan berhasil atau tidaknya? Ya, jadi yang pertama dulu ya. Selamat siang. Jadi sebenarnya sistem dua pengaplikasian ini juga sama-sama sudah bagus ya, bagus. Itu sudah juga diaplikasikan sama petani. Yang pertama itu ditabur, terus dikocor. Nah itu hanya kalau di petani dikocor, campur air dikocor. Itu sudah sama-sama bagus sih seperti itu. Jadi tetapi kalau misalkan kita setiap melihat kondisi, dan situasi. Dan jadi kalau petani ada juga yang aku lebih seneng yang kocor Mas. Itu macam-macam monggo lah sesuai dengan selera yang jelas. Intinya tetap dengan dosis pemupukannya seperti itu, penggunaan pupuk yang sebijak-bijaknya seperti itu. Dan terus
biasanya kebiasaan petani itu kalau di musim kering, kalau misalkan tanaman horti ya Mas ya, tanaman horti itu ada cabai, ada tomat dan lain sebagainya. Kalau tanahnya itu kering, itu biasanya cenderungnya kebanyakan dikocok. Itu pupuk yang kedua. Biasanya kalau yang ditabur itu biasanya pemupukan awal. Ditabur. Nanti kedua, ketiga itu biasanya dikocor. Itu kombinasi sih sesuai selera seperti itu. Kalau misalkan sama mana yang lebih bagus, sama-sama bagus dan tepat seperti itu. Tinggal kondisinya, seleranya, kayaknya masing-masing. Nah ini terkait waktu Mas, biar tahu kira-kira berapa hari biasanya itu? Kalau waktu itu jadi setiap pupuk itu beda reaksinya seperti itu. Kalau misalkan kita sebut tadi Fosgreen, Fosgreen itu kenapa harus ditebar di awal? Karena kan ada kandungan P atau fosfatnya. Nah di sini fosfatnya di sini tadi sudah dijelaskan untuk merangsang perakaran ya. Jadi terutamanya pupuk fosfat atau P di sini memang agak lama larutnya. Makanya kenapa harus diaplikasikan di awal? Yaitu nanti harapannya nanti tanaman sudah mulai mau hidup, makanya sudah siap seperti itu. Jadi harus ditebar di awal. Ibarat kita ya. Ibarat kita bangun tidur sudah ada kopi sama gedang goreng. Wah cerdas Mas. Cerdas. Ya. Sama seperti itu. Masukin seperti itu. Nah, terus kalau yang lebih cepat, ya ini contohnya di set A plus. Jadi kalau set A plus itu mungkin 2-3 hari sudah kelihatan reaksinya seperti itu. Gitu. Oke, menarik sekali Mas ya. Tapi sayang sekali Konco Sedulur Persada waktunya tidak memungkinkan untuk kita bercerita panjang lebar gitu ya. Tapi seru. Soalnya ya kuwi bab tanduran Mas. Bab tanduran ki ora rampung ngene gitu. Wis padha bae kita ngobrol yang lainnya gitu. Matur nuwun, terima kasih kehadirannya Mas Abdillah. Salah ngomong ora nyok. Matur nuwun, mohon maaf kalau memang nanti dari tadi kita ngobrol ada kesalahan banyak hal. Matur nuwun. Terima kasih Konco Sedulur Persada yang sudah gabung sama kita. Jangan lupa untuk selalu bergaya hidup sehat, apalagi untuk tanduran kita juga kita harus memaksimalkan dengan gaya bertanam yang sehat juga gitu ya. Matur nuwun, bincang tani pada pagi menjelang siang hari ini sudah paripurna, sudah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya Broto pamit riyin. Matur nuwun ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petrokimia Gresik, solusi agro industri untuk Anda. Meningkatkan hasil dan kualitas pertanian, gunakan Ponska Plus. Plus kandungannya, plus panennya. 93,6 Radio Persada. Kanca Batir, lahir batin. Kesehatan adalah kekayaan pertama. Setuju ya? Tubuh kita bisa sehat berkat makanan yang sehat bernutrisi seimbang. Makanan sehat berasal dari tanaman dan biji-bijian yang mendapatkan perawatan dan pupuk terbaik. Makanya saat menanam, petani kita menggunakan pupuk dari Petrokimia Gresik. Dalam pupuk Petrokimia Gresik terkandung unsur hara penting yang seimbang. Hasilnya, tanaman tumbuh lebih sehat dan berkualitas. Pupuk dari Petrokimia Gresik memiliki keunggulan meningkatkan kesuburan tanah sehingga lebih tahan terhadap serangan hama penyakit, memperbaiki warna, aroma, rasa, dan besar buah atau umbi, memacu pembentukan klorofil sehingga warna daun lebih hijau, serta membentuk sistem perakaran yang bertumbuh dengan baik. Pupuk Petrokimia Gresik sesuai untuk semua jenis tanah dan jenis tanaman. Tersedia 3 produk terbaru, yaitu pupuk fosfat Fosgreen, Petroset A+, dan Petrogonik Premium. Dapat dibeli di kios pertanian langganan Anda. Info lebih lanjut hubungi layanan pelanggan pupuk Indonesia 0800 100 800 1 0800 100 800 1. Petrokimia Gresik, solusi agroindustri.
padi jagung, cabai, tomat, dan bawang merah, semangka, melon, tebu, dan kelapa sawit. Jadi meningkat jumlah dan mutu hasil panennya, semua karena pupuk NPK Ponska Plus kita. Pupuk Ponska Plus meningkatkan mutu hasil panen. Pupuk Ponska Plus, pilihan petani di Indonesia. Pupuk NPK Ponska Plus, plus kandungannya, plus panennya.